Hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan kita akan langsung berhubung dengan rekan kami, Ferry Pirhadi, untuk melihat kondisi terkini dari lokasi. Ferry, hingga kini apakah agenda peresmian masih berlangsung? Robert, seluruh rangkaian peresmian ataupun groundbreaking pembangunan kereta cepat dan juga sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung sudah selesai dan sudah berlangsung selama sekitar 2 jam terhitung pada pukul 10.30 hingga pukul 12 kurang tadi. Dan seluruh acara peresmian ini tadi disaksikan dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan proses peresmian ataupun groundbreaking ini tadi diakhiri atau dipuncaki dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan kereta cepat dan juga sentra ekonomi terpadu di kawasan jalur Jakarta dan juga Bandung. Setelah menandatangani prasasti di area yang akan menjadi tempat pembangunan stasiun di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat ini, tadi Presiden Jokowi juga sempat menaiki salah satu alat berat sebagai simbol ataupun tanda dimulainya pembangunan yang akan berlangsung mulai awal tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2018 ini. Prosesi peresmian ataupun groundbreaking ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, tidak hanya dari konsorsium pembangunan kereta cepat dari PT Kereta Cepat Indonesia China, tapi juga dihadiri oleh sejumlah menteri, diantaranya Menteri BUMN, Menteri PU Perumahan Rakyat, serta beberapa pemimpin yang akan dilewati wilayahnya oleh pembangunan kereta cepat, seperti tentu saja gubernur dari kedua provinsi, yaitu Gubernur DKI Jakarta dan juga Gubernur Jawa Barat. Dan sebelum penandatanganan ataupun dimulainya area pembangunan kereta cepat ini, tadi Presiden Jokowi terlebih dahulu melihat bagaimana maket ataupun secara miniatur kereta cepat dan mendapatkan penjelasan mengenai spesifikasi teknis kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mengenai kecepatannya. Kecepatan kereta cepat ini bisa mencapai 360 km per jam untuk kecepatan maksimum, dan juga untuk kapasitas penumpangnya bisa mencapai 494 penumpang per rangkaian. Dan nantinya pada mulai beroperasi tahun 2018, perharinya akan ada sekitar 50 trip atau 50 perjalanan dari Jakarta-Bandung. Selain Joko Widodo tadi yang menyampaikan sambutan juga, diantaranya adalah Gubernur Jawa Barat, lalu juga perwakilan dari Kedutaan Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia, serta Presiden China Railway Corporation dan juga Presiden dari PT Kereta Cepat Indonesia China. Hampir semua pihak yang memberikan sambutan memberi baik sinyal positif atas pembangunan ini, karena ada beberapa hal yang bisa diraih nantinya. Selain dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan lebih baik, juga kawasan saat ini berada di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, nantinya diperkirakan akan menjadi sentra terpadu khusus yang ramah terhadap lingkungan, karena kawasan Cikalong Wetan ini juga merupakan kawasan perkebunan teh, namun nantinya akan berdiri stasiun kereta cepat, dan ini justru akan memperhatikan pembangunan lingkungan dan akan memajukan masyarakat yang ada di sini. Serta selain di wilayah ini nanti akan ada 2 wilayah lain di Jawa Barat, yaitu Karawang dan juga Tegaluar di dekat dengan Stadion Gede Bage di Bandung, yang juga akan membantu merangsang perekonomian masing-masing kawasan tersebut. Robert? Ferry, lalu apa yang ditekankan Presiden dalam kata sambutan yang ia berikan? Ya, ada beberapa hal yang menjadi arti penting pembangunan kereta cepat di wilayah Jakarta-Bandung yang tadi disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama, dengan pembangunan kereta cepat ini maka diharapkan mobilitas tidak hanya barang tetapi juga jasa dan juga manusia akan menjadi lebih cepat, yang akan menjadi indikator cepatnya pertumbuhan ekonomi negeri ini. Selain itu, Presiden juga menitik beratkan bahwa transportasi massal selama ini sering dilupakan, karena bangsa ini lebih menitik beratkan pada transportasi pribadi, sehingga kedepannya tidak hanya kereta cepat untuk jalur Jakarta-Bandung saja, tetapi juga infrastruktur transportasi massal lainnya akan menjadi fokus dari pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan satu hal lagi yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa pembangunan kereta cepat ini pure atau murni menggunakan dana investasi seluruhnya dari konsorsium-konsorsium perusahaan Tiongkok dan juga Indonesia, tidak menggunakan APBN, karena APBN dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah luar Jawa atau
Indonesia sentris, sehingga Jokowi berharap tidak ada lagi istilah Jawa sentris, melainkan pembangunan infrastruktur akan melihat pada seluruh kawasan Nusantara. Dan berikut kita simak kembali cuplikan pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka dan meresmikan proyek pembangunan kereta cepat. Negara yang efisien, negara yang mempunyai kecepatan dalam memutuskan, kecepatan dalam membangun, itulah nanti yang menjadi pemenang di dalam persaingan antar negara. Oleh sebab itu, kereta api cepat ini adalah salah satunya untuk menuju kepada kecepatan yang tadi saya sampaikan. Kecepatan mobilitas barang, kecepatan mobilitas orang nantinya yang akan mendorong kita memenangkan persaingan antar negara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah transportasi massal. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu mengandalkan transportasi pribadi. Transportasi massal lama kita lupakan. Banyak kota-kota yang sudah mulai macet, tidak hanya Jakarta, tidak hanya Bandung, kota-kota yang lain sudah mulai macet. Adapun terkait analisis mengenai dampak lingkungan dari pembangunan kereta cepat ini tadi sudah digarisbawahi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bahwa semuanya sudah terurus, semuanya telah terkoordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dengan menteri-menteri yang lain, sehingga diharapkan pembangunan kereta cepat tidak menyampingkan dengan kondisi lingkungan di wilayah-wilayah yang akan dilewati sepanjang Jakarta-Bandung. Kembali ke studio, Robert. Baik, terima kasih Ferry Prihardi atas informasi Anda langsung dari kawasan Jawa Barat. Groundbreaking dari proyek kereta cepat serta pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung dinilai Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, sangat menguntungkan bagi Bandung. Selain berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja, juga berdampak pada sektor pariwisata. Bandung akan banyak mendapat benefit dari 8,8% pertumbuhan ekonomi, insya Allah bisa tembus 10% dari 3 jam menjadi 30 menit. Sehingga pergerakan manusia barang kan bisa lebih cepat. Itu akan membawa pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sekitar 20 ribuan tenaga kerja akan diserap. Dan insya Allah menjadi cikal bakal konsep baru kereta api cepat di pulau-pulau lain, di Sumatera, di Sulawesi, dan lain-lain. Untuk potensi pariwisata sendiri kan mendukung. Ya bayangkan aja, ya? Orang Jakarta yang biasa 3 jam, 4 jam naik mobil, sekarang pilihnya 30 menit. Mau lama di jalan, atau mending lama di Bandung, pasti pilih aja naik kereta api cepat untuk berlama-lama di Bandung. Dan tinggal di Bandung, kerja di Jakarta juga. Pemirsa, hari ini Presiden akan meresmikan dimulainya pembangunan kereta cepat di Cikalong, Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Kita akan lihat persiapan di lokasi peresmian. Sudah ada Tria Nisha di sana. Tria, selamat pagi. Apakah Presiden Jokowi sudah tiba di lokasi peresmian? Selamat pagi, Sumi. Untuk Presiden Joko Widodo dijadwalkan dan dipastikan akan datang ke acara groundbreaking peresmian proyek kereta cepat serta pembangunan sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung pada hari ini yang diselenggarakan di kawasan Cikalong Wetan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo sendiri disebutkan akan datang atau tiba di lokasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat karena untuk acara ini akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya setelah peresmian ini dijadwalkan juga Presiden Joko Widodo akan langsung meninjau proyek atau lokasi yang akan dijadikan tempat pertama dilaksanakannya proyek pembangunan kereta cepat ini. Dan tadi juga sudah ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang telah ada di lokasi, dan nantinya juga akan ada sejumlah menteri yang juga akan hadir, yaitu Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, dan juga nanti ada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan juga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang juga akan datang ke lokasi. Untuk proyek pembangunan kereta cepat ini sendiri rencananya akan dibangun di jalur kereta api cepat sepanjang 142,3 km yang melintas di 4 stasiun ini dari kawasan Halim, Jakarta, kemudian Karawang, kemudian di kawasan Walini di tempat saya berada saat ini, dan juga di kawasan Tegaluar di Gedebage di Bandung, Jawa Barat. Dan untuk
nantinya juga akan dibangun satu depo yang merupakan tempat istirahat dan juga bengkel dari kereta api yang berada di kawasan Tegal Luar. Dan tadi juga sempat diributkan ada soal analisis dampak lingkungan atau AMDAL yang dipersoalkan karena Kementerian Lingkungan Hidup dianggap terlalu terburu-buru menerbitkan dokumen soal AMDAL ini. Dan tadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pun telah memberikan penjelasan prosedur yang harus dilakukan terkait dengan penerbitan AMDAL ini sudah dilakukan. Dan berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Substansinya yang catatan-catatan teknis pakar maupun dari masyarakat, berbagai kekhawatirannya sudah diakomodir. Itu akan masuk nanti di dalam RPL RKL, jadi di pemantauan lingkungannya, di rencana kerjanya dan lain-lain. Jadi berbagai kekhawatiran seperti misalnya longsor, itu mitigasinya sudah dimasukkan, sudah diakomodasikan. Misalnya lagi soal-soal apa dengan jatiluhur atau dengan sawah, itu juga harus dibedakan. AMDAL itu untuk sebuah proyek dan dalam kasus ini hanya untuk rel kereta. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan wilayah pertumbuhan, lalu dikaitkan dengan jatiluhur, dikaitkan lagi dengan sawah-sawah, kita harus lihatnya itu dari KLHS, namanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah, dan setelah ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup masih akan memberikan waktu 30 hari untuk warga yang berada di kawasan yang terlintasi oleh jalur kereta api cepat ini untuk kemudian berdiskusi, karena untuk proyek pembangunan kereta api cepat ini tidak hanya untuk pembangunan kereta api cepat saja, tapi juga untuk membangun ekonomi yang lebih maju di kawasan yang terdampak dari pembangunan jalur kereta api cepat. Dan ini diharapkan masyarakat nantinya akan terus mendukung untuk pembangunan kereta api cepat dan juga pembangunan ekonomi di kawasan ini. Kami masih akan terus menginformasikan terkait dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke kawasan Cikalong Wetan. Sementara kembali ke Anda di studio. Terima kasih Trianisha telah melaporkan dari Walini, Bandung, Jawa Barat. Berbagai kekhawatiran adanya gangguan lingkungan seperti longsor terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah diantisipasi dan juga diprediksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri dari Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan pihaknya sudah melakukan mitigasi dan analisa dampak lingkungan atas proyek kereta cepat tersebut. catatan teknis pakar maupun dari masyarakat, berbagai kekhawatirannya sudah diakomodir. Itu akan masuk nanti di dalam RPL RKL, jadi di pemantauan lingkungannya, di rencana kerjanya dan lain-lain. Jadi berbagai kekhawatiran seperti misalnya longsor, itu mitigasinya sudah dimasukkan, sudah diakomodasikan. Misalnya lagi soal-soal apa dengan jatiluhur atau dengan sawah, itu juga harus dibedakan. AMDAL itu untuk sebuah proyek dan dalam kasus ini hanya untuk rel kereta. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan wilayah pertumbuhan, lalu dikaitkan dengan jatiluhur, dikaitkan lagi dengan sawah-sawah, kita harus lihatnya itu dari KLHS, namanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir di studio Mas Nirwono Yoga, pengamat transportasi dan juga tata kota. Terima kasih Mas Nirwono siang, Yoga. Selamat siang, alhamdulillah baik. Baik banget, apalagi mendengar informasi begitu mengenai proyek Jakarta Bandung yang hanya bisa diakses, ditempuh begitu hanya waktu dalam sekejap. Mas Nirwono Yoga melihat ini seperti berita positif, berita biasa saja, atau memang harusnya Indonesia sudah memiliki transportasi seperti ini? Ya, ini sebenarnya bagian dari pengembangan infrastruktur di seluruh Indonesia kan ya. Jadi kalau kita lihat ini kan bagian dari pembangunan infrastruktur untuk Jakarta Surabaya sebenarnya. Kalau kita lihat kan pada saat bersamaan ada pembangunan jalan tol nanti, nah kemudian diiringi dengan pembangunan transportasi massal. Nah kalau dari sudut pandang itu tentu bagian dari ini ada pembangunan kereta cepat dari Jakarta Bandung. Nah tentu kita berharap nggak sampai Jakarta Bandung aja nih Mbak Widya, syukur-syukur sampai Jakarta Surabaya gitu ya. Sampai nanti ada daerah-daerah selanjutnya. Betul, karena ini terkait dengan pengembangan ada 3 faktor. Pertama adalah pasti pengembangan bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi harusnya pengembangan ini juga terkait dengan tidak hanya Jakarta Bandung aja yang cepat, tapi bagaimana di sepanjang koridor tadi juga ikut berkembang. Kemudian yang kedua, yang harus antisipasi juga adalah bagaimana pengembangan kereta cepat ini juga mendorong pergerakan ekonomi tidak hanya Jakarta Bandung tapi kota-kota lain, sehingga ini bisa ditarik lagi. Umpamanya Jakarta Bandung, kemudian Jogja, kemudian sampai dengan Surabaya gitu. Jadi dampak positifnya terasa.
Dan yang ketiga, jangan lupa pengembangan kereta api cepat ini juga tidak hanya sekedar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga bagaimana logistiknya, pengembangan propertinya, terus kemudian juga bagaimana pengembangan industri lokomotif ataupun industri manufaktur yang ada di Indonesia. Nah, hari ini groundbreaking baru diresmikan begitu. Iya, nah, betul. pertanyaan selanjutnya kan banyak tentunya barrier-barrier seperti kemarin kami memiliki informasi begitu pemirsa mengenai AMDAL yang juga masih bermasalah. Lalu juga ada sengketa lahan. Lalu juga sekarang secara geographically begitu, apakah memang memungkinkan untuk dibangun sebuah kereta cepat? Ya, ini ada dua yang sedang kami teliti. Yang pertama, ini kita dari bicara soal AMDAL-nya ya. Kalau kita terkait dengan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini ternyata harusnya untuk proyek-proyek besar ini didukung oleh kajian lingkungan hidup strategis yang memberikan rekomendasi AMDAL. Nah, sayangnya pengembangan kereta api cepat ini belum didukung oleh AMDAL yang matang juga. Nah, belum, karena AMDAL itu sebenarnya kalau kita nyusun, idealnya itu membutuhkan waktu paling tidak 3 tahun untuk apalagi dalam skala proyek yang besar gitu. Nah, ini tidak nyampe 1 tahun Mbak Widya. Nah, sehingga itu minimal, maksudnya minimal. Ya idealnya betul. Jadi semakin besar selama 3 tahun. 3 tahun, karena semakin besar proyeknya kan dampaknya pasti akan semakin besar, sehingga waktunya juga harus lebih lama. Kalau proyeknya nggak besar ya 1 tahun cukup gitu kan. Nah, ini dalam waktu hanya kurang 1 tahun sehingga menghadapi beberapa permasalahan. Apa permasalahannya? Yang pertama, sampai dengan sekarang, trace atau rute kereta api cepat Jakarta-Bandung ini belum tercantum di dalam RT RW kota kabupaten yang dilalui. Dari 9 lokasi atau wilayah yang dilalui, baru dari RT RW Kabupaten Kerawang yang sudah ada. Sementara yang 8 seperti RT RW DKI Jakarta, kemudian tata ruang di kota Kabupaten Bekasi, kota Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Tengah, kemudian kota Cimahi, termasuk Kabupaten Purwakarta, ini belum mencantumkan trace rencana pengembangan kereta api cepat. Padahal begitu kita membuat trace kereta api cepat, ini kan perubahan tata ruangnya terjadi. Apalagi ada 4 stasiun yang akan disiapkan, seperti stasiun tambahan ya, stasiun Halim, kemudian stasiun Kerawang, stasiun Walini, dan juga stasiun di Tegaluar. Jadi Walini ini bahkan akan direncanakan menjadi sebuah kota baru, Mbak. Nah, karena belum ada di dalam RT RW, maka harusnya sekarang ini dalam waktu tidak lebih 30 hari pasca groundbreaking, harus duduk bersama untuk merevisi RT RW. Kenapa? Nah, itu memungkinkan terjadi apa harus dong Harus. kalau misalnya sudah dibuat groundbreaking-nya hari Karena ini? kalau tidak nanti akan terjadi pelanggaran tata ruang. Nah, kalau melanggar tata ruang, ini kan memberikan contoh yang tidak bagus kepada masyarakat. Kenapa? Artinya kalau kita bangun, kita tidak usah ngikutin tata ruang nih, gitu kan? Bisa aja bangun gitu, semua. Kan? Tiba-tiba yang punya inovasi untuk membuat langsung sarana transportasi alternatif begitu. Iya, ini yang jadi persoalan kita. Jadi dengan waktu 30 hari yang diberikan oleh Kementerian LHK, saya harap ini diperpanjang. Minimal paling enggak kita punya waktu 5-6 bulan ke depan lah. 5 sampai 6 bulan. Karena ini yang diberikan adalah 1 bulan. 1 bulan, 30 hari kerja. Padahal ngumpulin 8 kota kabupaten untuk menyambung RT RW itu sulitnya minta ampun. Mengkoordinasikan itu susah karena dia akan mempertimbangkan apa untungnya buat saya kalau ini ada trace kereta api di sini. Bagaimana dampak umpamanya relokasi warga yang dilalui, bagaimana kalau yang dilewati adalah sawah umpamanya. Nah, pertimbangan ini yang harusnya butuh waktu untuk diskusi kan. Nah, kedua yang tidak kalah penting yaitu risiko bencana. Nah, ini persoalan yang paling mendesak. Kenapa? Ternyata rute trace yang akan dilewati ini kondisi geografinya tadi yang katakan Mbak Widya tadi, kondisi tanahnya adalah tanah lempung. Nah, tanah lempung ini punya 2 hal mendasar. Yang pertama adalah pada waktu musim hujan seperti sekarang, tanahnya itu ngembang. Tetapi pada saat musim kemarau nanti, dia itu mengeras kemudian retak-retak. Nah, fondasi itu sebagai fondasinya ini harus diperhitungkan dengan matang. Justru perlunya AMDAL itu di situ. Bagaimana kondisi ngetes pada waktu musim hujan, kemudian nanti dites pada waktu musim kemarau. Ini kan butuh waktu 1 tahun kan sebenarnya. Nah, supaya nanti konstruksi yang dipilih itu benar-benar sesuai dengan kondisi alamnya. Kalau tidak, risiko bencananya ini yang bahaya. Seperti paling mudah karena ada pergerakan tanahnya mudah longsor. Nah, akibatnya nanti infrastruktur yang dibiayai miliaran ini akan rawan kerusakan karena dia tidak tanggap terhadap pergeseran tanah. Kita masih ingat tentang pembangunan jalan tolnya Jakarta-Bandung ya, yang mengalami perubahan-perubahan trase, Cipularang ya, itu karena tanahnya itu bergerak. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan hal yang sama
di trase yang akan dilewati oleh kereta api cepat. Ini langsung menuai respon dari para netizen. Jadi PHP nih katanya proyek Jakarta Bandung dalam waktu cepat. Ini yang sudah mendengarkan begitu ya keterangan dari pengamat transportasi dan tata kota. Mereka akhirnya jadi bertanya-tanya, ini jangan-jangan pemerintah terlalu percaya diri atau seperti apa nih? Ya itu tadi, kalau risiko-risiko tadi itu diabaikan, kita hanya memikirkan bagaimana membangun kereta api dengan cepat tapi tanpa memperhatikan faktor-faktor lingkungan, keselamatan, lingkungan. Apalagi jangan lupa, kereta api yang dibuat ini kan sepanjang 350 km per jam. Artinya safety atau faktor keselamatan baik itu tidak hanya relnya kereta api tapi juga lingkungan sekitarnya itu benar-benar harus dijaga dengan baik. Contoh umpamanya, trase yang akan melewati daerah permukiman itu otomatis tidak boleh. Karena itu akan mengancam keselamatan permukiman yang ada di sekitar kiri kanannya. Kita tahu kereta api yang sekarang saja orang dengan mudah lalu lalang. Bayangkan dengan kereta api yang sangat cepat. Itu namanya orang maupun kendaraan sangat-sangat riskan. Nah ini pemilihan trace ini hanya bisa diakomodasi di revisi RT RW. Karena tadi begitu trace-nya nanti melewati pemukiman berarti kan ada program relokasi warga. Begitu dia lewat sawah berarti kan harus ada jalur bagi para petani umpamanya tetap bisa melaksanakan sawahnya tanpa harus terganggu. Belum lagi seperti yang direncanakan di daerah Walini. Walini ini sebenarnya adalah daerah tangkapan air. Sekarang berupa kebun teh, perkebunan teh. Nah, artinya kalau ada pembangunan seperti ini bagaimana nanti kelanjutan dari komposisi sebagai daerah resapan air atau tangkapan air. Jadi sekali lagi adalah ada perlu waktu untuk duduk bersama dan akhirnya merealisasikan. Begitu ya. Jadi jangan terburu-buru tanpa ada pertimbangan secara matang. Baik, terima kasih Bang Nirwono Yoga atas pencerahan dan juga inspirasinya bagi para pemirsa Netizen News dan juga tentunya bagi para pelaku industri yang akan terlibat ya. Terima kasih. Ada yang unik di awal pidato Presiden Joko Widodo dalam peresmian proyek kereta cepat. Jokowi menyapa warga dengan sapaan khas Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Sapaan Jokowi disambut warga dengan menjawab rampes. Sapaan Sampurasun pernah menjadi polemik, tepatnya saat petinggi Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab sempat mengubah salam Sunda Sampurasun menjadi campur racun. Akibat pengubahan itu, tokoh dan kelompok masyarakat Sunda menjadi geram. Presiden Jokowi sendiri sengaja menggunakan sapaan Sampurasun saat peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam bahasa Sunda, sapaan Sampurasun berarti permisi. Ada juga yang mengartikan Sampurasun berasal dari kalimat Sampurna ning ingsuh yang memiliki makna sempurnakan diri Anda. Yang mulia State Councilor Bismillah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Kebun Teh Mandalawangi, Bandung Barat, Jawa Barat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 5.573 miliar dolar Amerika. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Harapannya mampu menstimulus pemerintah daerah lainnya untuk mengembangkan transportasi massal. Kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya selesai masa konstruksi pada 2018 dan beroperasi pada tahun 2019. Kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan biaya 5.573 miliar dolar Amerika oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selamat untuk kereta cepat kerjasama Indonesia-China ini. Bapak Presiden, kami mohon untuk berkenan mengoperasi.
Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Tasya Lutmila. Presiden Joko Widodo menyebut kerjasama Indonesia dan Tiongkok adalah kerjasama besar pertama tahun ini. Jika berhasil dan tepat waktu, Presiden Joko Widodo akan membuka peluang kerjasama lain dengan Tiongkok dalam bidang investasi lainnya. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang pada akhir 2014 terus menerus dibicarakan, tetapi hampir 1 tahun naik turun dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini bisa dimulai peletakan batu pertama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah